Aku Vivilia. Saya Ferry. Lagian tangan aku nggak kotor kok. Bukan muhrim, Mbak. Mbak boleh panggil saya Ferry. Udah ada lagi nggak yang mau diomongin? Mbak mabuk. Kamu tuh kalau nggak ada urusan, kayaknya mending pergi aja deh. Baik. Ya udah Mbak, kalau gitu saya pergi dulu. Assalamualaikum. Salam. Aku sudah bilang sama kamu, jangan ikutan mabuk. Gimana coba? Kalau udah ada tamu ya harus ikutan minum lah. Kalau nggak minum yang ada aku nggak dikasih duit lebih. Ya kamu tuh pinter dikit lah. Aku udah capek kerja kayak gini. Bantuin aku ngomong sama mami, aku nggak pengen kerja kayak gini lagi. Terus kamu mau kerja apa? Kamu tuh banyak utang sama mami. Aku capek kerja kayak gini. Kamu sendiri gimana? Kamu betah kerja kayak gini? Mau gimana lagi? Gak ada kerjaan lain? Ya betah lah. Ya, kamu gampang ngomong kayak gitu, tapi buat aku nggak gampang. Sekarang aku udah nggak punya harapan lagi. Aku kerja kayak gini gara-gara dulu abah aku yang sakit, aku perlu duit, tapi sekarang abah aku udah nggak ada. Terus lu mau apa? Lu mau tobat? Lu udah kotor. Lu gak bisa dibersihin lagi. Tapi aku udah capek, aku pengen berhenti. Bilang sama mami, aku udah capek, aku nggak tahan kerja gini. Buat apa lagi ya? Aku udah nggak butuh duit. Lu pikir gampang? Apalagi lu punya utang sama mami. Ya aku bakal cicil, tapi nggak dengan cara kerja kayak gini lagi. Aku mau cari kerjaan lain, Gak bisa, Mami pasti marah. Lu tahu kan resikonya kalau lu keluar dari situ? Udahlah, lu lanjutin aja. Didan nggak ada kan? Didan udah berhenti kan? Beda, Bodyguard sama lu tuh beda. Kurang apa sih kerja kayak gini? Lu tinggal nemenin tamu, tinggal minum, udah gitu aja. Kerja lu malam. Terus lu kalau emang cuma nemenin tamu, nggak masalah. Tamunya banyak maunya, kamu tahu kan? Udahlah, Kamu ngapain sih ngomong aneh-aneh? Nih, kamu nggak lihat bekas luka? Ini karena aku nolak kemauan tamu. Terus ngapain kamu nolak? Kamu tahu sendiri kerjaanmu kayak gitu. Udah. Aku udah capek. Aku udah bener-bener capek. Bilang mami malam ini aku libur. Aku mau istirahat di rumah, oke? Lagi. Kamu tahu kan resikonya? Mana kenapa sih? Ustadz. Iya mas. Ustadz mau pulang. Iya kebetulan sudah mau pulang. Saya boleh nanya-nanya sedikit? Oh, boleh. Silakan duduk mas. Memangnya apa mas yang mau ditanyakan? Sebenarnya saya pengen berubah Ustadz. Pengen berubah
ke jalan yang lebih baik lagi, Pak Ustadz. Memang sebelumnya Mas ini kerja apa? Kok sampai mau berubah gitu? Saya kerja di dunia malam, Pak. Jadi saya pengen berubah, saya pengen bisa baca Al-Quran, saya pengen ya berubah lebih baik lagi, Pak Ustadz. Karena saya rasa kehidupan saya yang sekarang ini, saya rasa nggak nyaman, Pak Ustadz. Saya selalu ditimpa musibah dengan kerjaan saya yang kayak gini, Pak. Ya, Apa orang-orang berdosa seperti saya masih bisa diampuni sama Allah Subhanahu wa taala? Allah itu Maha Pengampun, Mas. Ada ayat mengatakan, "Wa yaghfiru lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Bahwa Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Memang betul. Allah itu benci dosa, tapi tak pernah benci pendosa. Selama hambanya itu mau bertobat, dengan tanda kutip betul-betul mau bertobat, bukan hanya ya sekedar mau bertobat saja. Saya memang betul-betul pengen tobat, Pak. Alhamdulillah. Saya pengen berubah. Saya pengen keluar dari dunia ini, Pak. Mas harus bersyukur karena susah sekali orang mendapatkan hidayah kayak Mas ini. Masih banyak orang-orang di luar situ yang belum sadar, belum menyadari kalau perbuatannya itu dosa. Mas sekarang sudah menyadari, bahkan Masnya pengen hijrah, pengen berhenti dari dunia yang menurut Masnya tidak pantas untuk dikerjakan. Iya, Ustaz. Dan saya rasa kehidupan saya yang sekarang tidak nyaman sekali, Pak Ustaz. Karena saya selalu dihantui dengan rasa tidak nyaman, Pak Ustaz. Ada hal-hal negatif dalam pikiran saya, Pak Ustaz. Apapun yang saya lakukan, saya selalu tidak tenang, Pak Ustaz. Ya, itu namanya hidayah. Sulit orang mendapatkan ini. Syukur Mas ini udah bisa untuk menyimpulkan sendiri mana yang baik dan mana yang buruk. Mudah-mudahan Mas istiqomah untuk berbuat kebaikan lagi. Amin. Kita siap kapan saja seiring berbicara tentang agama, Mas. Terima kasih, Pak Ustaz. Dan yang pasti Tuhan Maha Penyayang, Maha Pengampun. Jangan takut untuk bertobat. Sebesar apapun itu dosa, Tuhan pasti mengampuni asalkan kita benar-benar bertobat. Alhamdulillah. Sudah, masih ada yang ditanyakan? Sudah, itu saja, Pak Ustaz. Terima kasih banyak ya, Pak Ustaz. Kalau ada waktu, main-main ke rumah. Insya Baik. Allah saya ada di rumah, kecuali di waktu-waktu sholat biasanya saya masuk. Baik, baik, Pak Ustaz. Sudah, kalau gitu saya pulang dulu ya, Mas Jidan. Iya. Mas siapa tadi namanya? Mas Jidan. Oh iya. Ya sudah, saya pulang dulu ya, Mas. Iya, Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lucu banget sih hidup ini. Melihat orang lain kehidupannya kayaknya enak banget. Tapi kenapa hidup aku jadi kayak gini sih jalannya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Mbak. Sebulan ini saya kira rumah ini nggak ada orangnya. Soalnya nggak ada main ke tetangga sebelah. Oh, iya aku sibuk kerja. Jadi pas pindahan, ya udah, aku juga jarang di rumah kok. Ah, ini dibeli. Ada yang bisa aku bantu? Ya nggak sebagai tetangga, saya cuma pengen silaturahmi aja.
aku tadi lihat ternyata rumah ini ada orangnya, karena rumah ini udah lama banget gak ditempati sama Pak Parto kan. Iya, aku ngontrak sama Pak Parto. Iya. Kenapa ya Mas ya? Ada yang salah? Alangkah baiknya mungkin mbaknya bisa sowan ke tetangga-tetangga sebelah. Apa tuh? Memperkenalkan diri, biar tetangga-tetangga yang lain juga tahu kalau ada tetangga baru. Yaelah. Lagian aku juga nggak ngapa-ngapain kok di sini. Aku juga nggak tahu mau ngontrak di sini berapa lama. Maaf mbak, ini bukan kota, di sini desa, adatnya berbeda, kerukunannya lebih ampun. kental lagi. Ya udah Pak Ustadz, nggak usah ceramah di sini deh. Kalau mau ceramah tuh kayaknya mending ke masjid aja deh. Iya, nanti kalau aku ada waktu, aku pasti main ke tetangga sini. Maaf, Aku sibuk banget. saya bukan ceramah mbak, cuma saya mengingatkan aja sebagai tetangga mbak yang paling dekat. Takutnya nanti ada omongan-omongan yang tidak enak dari tetangga-tetangga yang lain. Oh, jadi rumah kamu di sini? Iya, saya pasti sebelah mbak. Iya ya, nanti aku main deh. Oh iya, kalau boleh tahu nama mbak siapa? Aku Vivilia. Saya Ferry. Lagian tangan aku nggak kotor kok. Bukan muhrim mbak. Mbak boleh panggil saya Ferry. Oh iya, tadi mbak bilang saya ustadz. Sebenarnya saya bukan ustadz di sini. Saya hanya belajar ngaji. Maksud saya ngajarin ngaji anak-anak di sini. Jadi sebelum pantas di. Udah ada lagi nggak yang mau diomongin? Mbak mabuk. Kamu tuh kalau nggak ada urusan, kayaknya mending pergi aja deh. Baik. Ya udah mbak, kalau gitu saya pergi dulu. Assalamualaikum. Salam. Ya ampun Vivi, ngapain sih marah-marah sama tetangga? Kamu tuh keselnya sama Mami, keselnya sama tamu-tamu kamu semalam. Kenapa sih ada tetangga baik kayak gitu, kamu ceramain, malah kamu marah-marahin? Padahal dia niatnya baik mau nyapa. Lumayan nih, kalau dijual kayaknya bisa sekitar 20 jutaan deh. Sisanya gampang lah, yang penting aku. Vi, kamu udah lama gak masuk. Kamu dicariin Mami. Ya ampun, udah lama gimana sih? Baru aja 2 hari aku nggak masuk. Lagian anak Mami tuh banyak, bukan cuma aku doang kan, Ge? Tapi tamunya banyak yang mencari kamu. Aku nggak peduli. Kamu tinggal bilang kan aku udah berhenti, aku udah nggak kerja di situ lagi. Terus kamu bayar utang gimana sama Mami? Aku mau jual ini. Ini lumayan lah, sekitar 20 juta perhiasan aku. Bukannya utangnya kamu tuh 50 jutaan. Ya ampun, ya udah, kurangnya gampang. Yang penting aku mau berhenti, bilang sama Mami. Gak bisa, Vi. Ge, kamu tuh temen aku, bantuin aku Ya dong, aku Ge. paham, aku ngerti. Cuma kamu harus ngertiin aku juga dong. Cuma gara-gara kamu kayak gini. Ge, aku udah bilang kan berkali-kali, aku capek. Aku pengen berhenti dari kerjaan ini. Aku juga capek. Sama Ya kayak udah, kamu. kenapa kita nggak berhenti aja sama kayak Didan? Kamu enak, aku gak punya tabungan, Vi. Kamu pikir aku punya duit, Ge? Sama, aku juga nggak ada duit. Hidup itu cuma cukup buat makan, kan? Aku tahu kamu masih ada emak di kampung, tapi kamu mau kerja kayak gini terus? Kapan kita mau berhenti? Ge, kamu tahu kan, Didan aja bisa berhenti, kenapa kita nggak berhenti juga? Kita sama-sama cari kerjaan di luar, oke? Kamu kira gampang cari kerjaan? Susah, Vi. Ge, Udahlah, mending kamu ikut aku. Ge, Kita ke Mami, udah. Ge, cuma kamu yang tahu alamat aku, jangan kasih tahu Mami atau anak-anak lain. Vi, kamu Please. juga harus ngertiin aku, Vi. Gak bisa, Vi. Ge, aku nggak bisa, aku mau Vi. berhenti. Ge, kita temenan, Ge, please. Aku paham, tapi aku yang terpaksa kayak gini. Ge, Mending masnya gak usah ikut campur deh. Siapa tuh ikut campur karena saya warga sini.
Saya nggak mau warga di sini ada yang kenapa-kenapa. Mas, ini urusan kerjaan. Ya udah nggak perlu tarik-tarik kayak gitu kan. Lagian itu cewek. Mending Mas pergi aja. Gak usah ikut campur. Saya nggak mau ikut campur, tapi saya nggak bisa ngeliat cewek digituin sama cowok. Ini juga kampung saya, Mas. Kalau Masnya masih di sini, saya bisa teriakin warga sini. Ge, Mau Ge. dikebukin warga sini. Ge, kamu pergi dulu ya. Terus Oke. mau Mas gimana? Saya gak takut sama warga sini. Kalian urusan kerjaan. Kerjaan nggak perlu kayak gitu, bisa diselesaikan baik-baik. Mas, dia punya utang. Dia harus bayar utang itu. Dia malah kabur. Memang berapa sih utangnya? Ge, aku nggak kabur. Aku bilang sama mami, aku pasti bayar. 50 juta ke atas. Ya udah Mas, semua bisa dimusyawarahkan. Nanti saya bisa omongin sama mbaknya. Kasih waktu dulu deh Mas. Saya atas nama warga sini, ya, saya juga patut untuk Ge, mengamankan. Ge, please Ge, kamu kan teman aku Ge. Bilang sama mami, aku pasti bayar utangnya. Dan bantuin dong, aku mau berhenti dari kerjaan kayak gini. Kalau kamu berhenti, aku juga pasti dipecat. Aku ikut berhenti lah. Ya udah, kita sama-sama berhenti. Gak Ge. ada. Saya mau bayarin. Ya udah, bayarin aja. Ya udah nanti saya omongin sama mbaknya ya Mas. Masih nanti. Kita butuh musyawarah dulu. Mending gak usah Mas. Saya butuh sekarang. Ge. Ya udah, Juga kamu pergi. menyangkut nama- Kamu pergi. Malam ini aku bakal masuk. Aku bakal nemuin mami. Iya, aku janji aku bakal masuk. Aku bakal nemuin mami. Kalau nggak, kamu jemput aku ke sini. Oke, aku pegang kata-katamu. Tapi please Ge, jangan bilang ya kalau aku pindah ke sini. Iya, tapi ingat. Awas kamu mau mengingkari janji itu. Maaf ya Mbak. Bukannya saya mau ikut campur, tapi saya nggak bisa juga ngeliat kayak gitu tadi. Sebentar lagi saya tunggu di rumah. Kalau mbaknya berkenan, kita bisa musyawarahkan semuanya. Saya masih mau sholat dulu Mbak. Habis sholat saya sudah di rumah. Kalau mbaknya berkenan, saya tunggu di rumah. Biar kita omongin gimana. Insya Allah saya bisa kasih solusi Mbak. Ya udah kalau gitu saya ke masjid dulu ya Mbak. Habis zuhur saya sudah di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Vi, kamu harus kuat. Kamu bilang mau berhenti kan? Kamu mau hidup normal sama kayak perempuan-perempuan lain di luar sana. Aku bisa selesai ini. Kayaknya aku bener harus ke rumah Mas Ferry dulu deh. Oke. Aku tunggu dia di dalam sini aja dulu. Udah sekitar 30 menit aku nunggu. Padahal aku cuma pengen bantu doang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Mbak. Dipakai aja sandalnya, ada apa-apa. Apa Pak? Silakan duduk. Saya duduk di sini atau di sini? Di sini aja nggak apa-apa. Permisi ya. Iya. Mbak, satu the point aja. Memang mbaknya kerja di mana? Saya malu Pak Ustadz mau bilang. Nggak apa-apa mbak. Mungkin kita bisa sharing, mungkin saya bisa ngasih solusi sama mbak. Saya janda, Iya. tanpa anak. Kehidupan saya pernah baik-baik aja waktu saya nikah.
Tapi nggak lama setelah itu, suami saya dulu kabur, bawa duit, main sama perempuan lain. Sedangkan Abah tahu itu akhirnya jatuh sakit. Aku bingung gimana caranya bertahan hidup. Akhirnya aku kenal sama Gigi. Dia nawarin aku untuk kerja di klub malam. Iya. Saya memahami permasalahan Mbak. Tapi saya juga gak bisa memungkiri hidup itu adalah pilihan. Tinggal kita gimana milihnya. Saya juga nggak membenarkan pilihan saya kok. Saya sadar itu bukan pekerjaan yang baik. Cuma entahlah. Iya, Mbak nggak salah. Mbak nggak salah kerja kayak gitu. Karena mungkin menurut Mbak nggak ada hal lain yang bisa Mbak kerjain. Itu tadi Gigi. Dia pengen aku balik. Padahal aku udah berkali-kali bilang mau berhenti dari kerjaan ini. Abah udah nggak ada. Jadi Iya, aku pengen bener-bener berhenti. itu kenapa kamu pindah ke sini. Ya, aku kabur dari kehidupan masa lalu aku. Aku pengen berusaha hidup normal, aku pengen baik-baik aja seperti perempuan lain di luar sana. Orang mau menuju kebaikan, tantangannya memang berat, susah. Tergantung gimana kuatnya kita, keimanan kita. Saya ngomong kayak gini bukan berarti saya sok suci, tapi hanya bisa memberi hal yang terbaik untuk Mbak. Memang Mbak punya utang berapa? Kalau Mbak dengan melunasi hutang itu bisa berhenti dari situ. Saya memang mau ngelunasin, cuma butuh waktu. Memang berapa Mbak? Mungkin saya juga bisa bantu. Enggak, Pak Ustadz. Oh enggak. Dari kejadian tadi, saya juga mikir Mbaknya butuh bantuan. Dan saya ikhlas Mbak. Memang berapa? Pak Ustadz nggak kenal saya, dan saya cuma tetangga baru yang kemarin bisanya marah-marah sama Pak Ustadz. Enggak. Saya hanya mencari ridho di sini. Kalau dengan cara ini Mbaknya bisa berhenti dari dunia malam, itu menjadi amal jariah buat saya Mbak. Saya ikhlas. Mungkin ini rezeki saya. Rezeki gak melulu tentang materi. Dari dulu lelaki yang ngeliat saya paling biasanya ngegodain saya, ngenilai saya rendahan, ngenilai saya nggak baik. Tapi saya ngeliat Pak Ustadz beda. Saya merasa saya punya nilai. Saya merasa bisa dihargain di sini. Semua orang itu patut dihargai Mbak. Tergantung gimana pribadinya, bisa membawa dirinya gimana di masyarakat. Ada teman saya juga, dia juga kerja di bisa dibilang haram. Tapi dia dapat hidayah. Sulit untuk mendapatkan hidayah. Dia insaf. Dan alhamdulillah sekarang dia masih ngaji sama saya, Mbak. Saya juga mau belajar itu, Pak Ustadz. Saya mau memperbaiki diri. Apalagi bentar lagi kan Ramadan. Ya siapa tahu dengan saya mengambil langkah seperti ini, paling enggak dosa-dosa saya bisa diampunin. Tapi Pak Ustadz, apa bisa ya pendosa seperti saya diberi kesempatan untuk pintu taubat? Allah berfirman dalam surat Al-Imran nomor 31 bahwa Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sama seperti yang saya katakan kepada teman saya kemarin. Allah benci dosa, tapi tidak benci pendosanya selama dia masih bisa bertobat. Satu hal yang saya pengen minta kepada Mbak, niat untuk bertobat, itu saja. Niat Mbak, niat dari hati yang paling dalam untuk benar-benar bertobat, untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah.
Insya Allah Pak Ustadz, insya Allah. Terima kasih banyak ya Pak Ustadz. Pandangan Pak Ustadz terhadap saya itu membuat saya tenang, membuat saya yakin bahwa Allah itu Maha Pengampun. Ya udah Pak Ustadz, saya pamit dulu ya. Saya sekarang makin yakin, saya makin paham ke arah mana saya harus terus berjalan Pak Ustadz. Alhamdulillah. Oh iya, tunggu sebentar Mbak. Seandainya saya punya imam seperti dia, pasti saya nggak bakal pernah terjerumus di dunia kayak gini. Mbak, wanita muslim itu auratnya harus ditutup. Cuman saya tidak memaksakan Mbak kapan bisa menutup aurat. Ini ada kerudung Mbak, dan tasbih. Mbaknya mantapkan hati dulu. Saya tidak memaksa Mbaknya harus dipakai dalam waktu dekat. Mudah-mudahan itu bermanfaat, Mbak. Masya Allah. Terima kasih banyak ya Pak Ustadz ya. Lah ini teman yang saya bilang tadi, namanya Didan. Waalaikumsalam. Masuk, Dan. Didan, Permisi Ustaz. Ya, Mbak kenal? Vivi, kamu kok ada di sini? aku baru aja pindah dan ke rumah sebelah. Kamu sendiri ngapain di sini? Aku mau belajar ngaji sama Pak Ustadz. Ini yang saya ceritakan tadi. Oh jadi kamu tetangganya Pak Ustadz? Sebelahan? Dia ngontrak di sini, Dan. Duduk aja dulu, Dan. Iya Pak. Ya sudah, nggak apa-apa Mbak Vivi. Bisa di... Iya sudah Pak Ustadz, kalau gitu saya pamit ya. Nanti kalau Mbak Vivi sempat dan ada waktu, bisa sholat bareng asar sama Mas Didan juga. Iya Pak Ustadz, saya akan lebih meyakinkan hati saya. Oh iya, Mbaknya tadi janji mau datang malam nanti. Nggak usah datang, nggak apa-apa kalau Mbaknya memang benar-benar terpaksa. Insya Allah sama Mas Didan akan jagain di sini. Misalkan orang itu lagi datang. Saya bisa hadapin permasalahan itu Pak Ustadz. Saya nggak mau ngerepotin Pak Ustadz lagi. Nggak apa-apa kalau Mbaknya butuh. Iya udah, dan aku pamit dulu ya. Kamu nggak sekalian ikut belajar ngaji? Iya nanti, saya pasti belajar kok. Ya udah, aku seneng lihat kamu kayak sekarang Dan. Ternyata jalan yang kamu pilih bener-bener jalan surga. Dan alhamdulillah sekarang aku udah dapat kerjaan yang baru. Udah, Senang. alhamdulillah kalau kayak gitu. Kamu gimana? Ya aku segera keluar dari kerjaan lama aku. Oke, aku pamit dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk sini deh. Kamu kenal sama Mbak Vivi? Saya kenal Pak Ustadz. Kebetulan saya dulu kerja bareng dia. Saya bodyguardnya Vivi dulu. Oh, berarti temennya sama siapa yang rambutnya gondrong kemarin? Iya, GG. Dia mau Cikari Pak. Iya. Kemarin dia mengancam si Vivi untuk balik lagi ke tempat kerjanya. Saya Terus dia kasihan udah sama lama. Vivi, ya karena dia selalu dalam ancaman GG itu Pak. Dia selalu mengancam Vivi agar tetap kerja di situ Pak. Dan kamu kan teman sama Vivi, sama Gigi. Mungkin kamu bisa membantu Vivi untuk keluar dari ranah itu. Baik Ustadz, saya nanti bantu Vivi untuk bisa kembali ke jalan yang benar. Iya. Ya, itu merupakan amal jariah nantinya kalau misalkan Vivi benar-benar jalan di
Iya. di jalan surga. Baik Pak Ustadz. Ya udah kalau gitu kita mulai ngaji di dalam ya. Hai, Waalaikumsalam. Sudah. Sudah yuk pulang. Mas Fer, Kamu nggak kelihatan Didan? mungkin masih di dalam ya? Oh iya. Makasih ya. Makasih untuk apa? Makasih udah buat aku kayak sekarang. Bukan aku yang buat kayak gitu, tapi Allah yang menemukan hidayah buat kamu. Kada, Vivi udah lama menjanda. Sekitar 3 tahun. Kenapa Mas Fer? Enggak apa-apa sih. Enggak. Aku ngerasa baik-baik aja. Selama 2 minggu ini, entah kenapa aku beda hatiku. Aku nggak tahu. Aku nggak pernah kayak gini sama cewek sebelumnya. Maksudnya? Ya, aku ngerasa deket aja sama Vivi. Aku nggak peduli Vivi janda ataupun apalah yang dibilang sama orang di luar situ. Kalau Vivi mau, aku ajak taruh. Sangat seneng banget. Tapi kalaupun itu enggak, itu hak kamu. Memang cinta itu nggak bisa dipaksain. Kita butuh proses. Mas Ferry itu terlalu baik untuk saya. Mas Ferry itu sosok laki-laki yang sempurna di mata perempuan. Dan saya bukan orang itu, Mas Fer. Saya cuma orang yang kotor, saya wanita hina. Saya nggak pantas untuk Mas Ferry. Itu hanya masa lalu kamu. Yaudah Mas Fer, saya duluan aja ya kalau gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gege, kamu ngapain? Aku kan udah bilang sama Mami, utang aku cuma sisa 20 kok, bakal aku lunasin. Aku bisa dipecat cuma gara-gara kamu. Didan bisa berubah dan dia udah dapet kerjaan. Aku juga udah dapet kerjaan kok, walaupun bukan... Aku gak ada urusan sama Didan, sama kamu juga. Assalamualaikum, Mas. Sudah saya peringatkan kemarin. Masalah utang Vivi, biar saya yang lunasi. Ya udah, sekarang lunasi. Saya ketemu sama bos kamu aja. Antar saya ke bos kamu. Mas Ferry nggak perlu. 20 juta itu uang yang banyak. Saya pelan-pelan bisa kok ngelunasin. Sudahlah, biar kamu cepat selesai juga masalahnya. Nggak apa-apa Mas, saya yang bayari. Tapi tolong jangan ganggu Vivi lagi. Dia udah nikah sama aku. Kenapa? Sekarang dia udah jadi istriku. Saya nggak ada orang lain di luar suaminya yang bisa. Mas tahu kan? Vivi punya masa lalu yang sangat buruk. Iya, saya tahu. Tapi saya nggak melihat itu. Ya sudah, kalau gitu saya minta nomor Mas. Waalaikumsalam. Udah. Ngapain kamu di sini? Gua ada urusan sama Vivi. Dan saya mau lunasi utang Vivi ke mantan bosmu dulu. Tolong kamu bantu ya. Nanti kamu temui aku untuk uangnya. Tolong beresin sama Mas ini. Ya udah, yuk. Ya udah, kita masuk. Lu tobat. Kenapa? Bukan urusan lo. Gue mau tobat mau nggak? Lo nggak berhak ikut campur. Tapi yang jelas di sini, lo jangan pernah ganggu Vivi lagi. Lo udah denger sendiri kan tadi. Utang-utang Vivi semuanya Pak Ustadz yang bayarin. Gua paham. Utangnya lunas.
Gue gak ada urusan sama Vivi. Ya udah, jangan pernah ganggu Vivi lagi. Gak akan. Assalamualaikum. Bentar. Apa lagi? Lu bisa jadi gue sholat. Gue gak bisa sholat. Jadi lo mau tobat juga? Iya. Gue gak bisa terus-terusan kasih duit ke emak gue. Uangnya uang haram. Dan gue juga mau memperbaiki diri. Lu mau kan bantu gue? Bagus. Kalau emang ada niatan berubah dari hati lo, gue bantu. Tapi yang pasti yang ngajarin lo itu bukan gue. Gue masih belajar. Terus Ustadz tadi? Ya. Ya udah. Setiap hari lo bisa kesini. Setiap sore. Oke. Gue makasih banyak sama lo. Ya. Yaudah. Gue. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Ferry yakin sama omongan Mas Ferry tadi? Seperti saya bilang tadi, saya sudah yakin. Mau nggak peduli masa lalu kamu gimana. Bukan itu yang saya lihat. Tapi kemauan kamu untuk berubah kayak sekarang. Mas Ferry nanti gimana kalau ada omongan di luar sana? Ada yang tahu gimana masa lalu aku? Saya tidak pernah takut sama omongan manusia. Saya tidak pernah takut sama manusia. Ya Allah, aku takut. Percayalah, kalau jalan kita benar, insya Allah kedepannya akan lebih baik. Mas Ferry, sekali lagi aku tanya. Mas Ferry yakin mau menikah dengan saya? Insya Allah yakin. Saya udah yakin. Mungkin ini merupakan jodoh buat saya. Ya Tuhan berkehendak siapapun dia, bisa kita berjodoh. Antara aku seorang ustadz dan kamu yang mantan kupu-kupu malam. Mas Ferry, saya mau menikahi Mas Ferry. Tolong pimpin saya menjadi perempuan yang lebih baik lagi, Pak. Insya Allah. Insya Allah saya akan menjadi imam kamu yang paling baik yang pernah kamu tahu. Tolong antar saya kepada siapa yang bisa jadi wali kamu untuk akad nikah. Nanti saya hubungin Pak di saya. Ya udah. Kayaknya Gigi udah pergi. Ya udah, Mas Ferry saya pamit. Pulang dulu ya. Assalamualaikum. Antar saya dulu kepada wali kamu untuk akad nikah. Baru kamu boleh nyentuh aku sepuasnya. Masya Allah. Iya ya, maaf aku lupa. Ya udah, aku pamit ya. Iya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Akhirnya saya menemukan jodoh yang insya Allah tepat buat saya. Insya Allah. Sujud syukur